Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wiranto. Saya adalah guru kelas di SDN 4 Rambuan, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PBL kedua di sekolah tempat saya mengajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial materi metamorfosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Ayo habis. Silakan berdoa mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran dulu. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah, berarti hari ini semua masuk. Siswanya lengkap. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silahkan berdiri. Kita seperti biasa, Indonesia. Ya, silahkan berdiri. Silahkan alat tulisnya dikeluarkan. Sudah siap semua? Berarti hari ini sudah siap menerima pelajaran? Sudah bisa dimulai pelajaran hari ini? Ya, kalau sudah, sebelumnya saya akan tanya lebih dahulu. Kemarin kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, kira-kira kalian masih ingat atau tidak ya pembelajaran kemarin? Pertumbuhan manusia kemarin ada berapa? Ada
yaitu pertumbuhan dalam kandungan dan pertumbuhan setelah lahir. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan pada manusia, hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan pada hewan. Ya, pertumbuhan pada hewan. Nah, akan tetapi di sini saya mau tanya lebih dahulu. Tahu tidak apa metamorfosis itu? Metamorfosis, daur hidup sekelompok hewan yang berbeda dengan hidupnya. Itu adalah metamorfosis, daur hidup hewan yang berbeda dengan hidupnya. Nah, metamorfosis itu nanti ada dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan metamorfosis makhluk hidup. Kemudian peserta didik dapat membandingkan siklus pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian peserta didik dapat membuat infografis tentang metamorfosis nyamuk demam berdarah. Sebelum kita ke pembelajaran inti, silahkan anak-anak berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Untuk meningkatkan literasi, silahkan simak atau baca lebih dahulu berita yang akan saya tampilkan ini. Nanti silahkan dicatat yang penting-penting. Kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai berita yang Pak Agus tampilkan di depan. Akan dibaca dan dipahami. Menurut kalian berita tadi tentang apa? Apa? Bahaya nyamuk demam berdarah. Ya, betul. Kemudian dari berita tadi, apa yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu semakin banyak dan meluas? Ya, terdapat genangan air dan juga sisa-sisa botol yang tidak dikubur, sehingga ada airnya. Kemudian tadi dalam berita apa tanda-tandanya kalau kita terkena demam berdarah? Demam tinggi, merasa sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri. Ya, betul. Tujuannya saya menampilkan berita itu adalah ada suatu pemikiran dari kalian di fase apakah atau di tahap apakah nyamuk demam berdarah itu bisa menggigit manusia dan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Sekarang silahkan membentuk kelompok dahulu. Kalian sudah membentuk kelompok, tentukan atau pilih ketuanya, sekretarisnya, dan anggotanya siapa saja. Silahkan kamu memilih sendiri, menentukan ketua, sekretaris, dan anggota. Sebelum LKPD saya bagikan, di sini nanti ada dua LKPD, ada LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, sebelum memperhatikan LKPD 1 dan 2, silahkan simak lebih dahulu video berikut ini. Selama ini biasanya dari
berkembang di taman penanaman rumah. Pembuahan lintas dari waktu 3 sampai 5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. Dua, serat atau larva. Melalui proses metamorfosis. Lebih spesifiknya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Sementara orang lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah Kalian berdiskusi kelompok. Saya sudah menyiapkan di sini ada 6 gambar. Nanti dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bergiliran bergantian untuk mengambil gambar-gambar yang ada di sini untuk mengerjakan LKPD kalian. Jadi nanti misalkan kelompok 1 itu metamorfosis apa? Kata sama kecoa. Nanti silahkan cari di sini. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan, ke sini, lewat sana. Ayo, silahkan ke depan mengambil gambar. Kelompok 1 tadi kata sama kecoa. Ya. Ayo ke sini semua kelompok mencari. Ikut mencari. Ya. Nah. Kembali ke tempat. Kemudian kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan mengambil di sini. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3 lalat sama anggrek ya. Sudah tahu caranya? Nah, itu ditempel sama lem. Ya, nanti kata jadi LKPD kata tadi digunakan. Ini dibuat presentasi ke depan nanti yang ini ditaruh di sini aja dulu. Namanya ini. Ya. Nanti di sini kamu tulis dari telur terus Tepuk semangat. Nah, sekarang silakan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD 1 dan 2. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengenalkan anggota kelompok 1, Ketua Dika, Sekretaris Feria, anggota Ralino dan Arya dan Gansi. Saya akan mengurutkan metamorfosis kata. Telur, selanjutnya berudu, selanjutnya berudu berkaki 2, selanjutnya berudu berkaki 4, selanjutnya kata muda, selanjutnya kata dewasa. Saya akan mengurutkan metamorfosis kecoa, kata telur, kedua limpa, ketiga kecoa dewasa. Jadi dari kedua hewan tersebut kata termasuk metamorfosis sempurna dan kecoa
metamorfosis tidak sempurna. Saya akan mempresentasikan LKPD 2, yaitu metamorfosis nyamuk demam berdarah. Nyamuk demam berdarah menggigit manusia pada fase nyamuk dewasa. Yang dari presentasi dari kelompok kami, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, ada. Ya, silakan Hafiz. Ada tanggapan atau mungkin? Nyamuk demam berdarah termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, nyamuk demam berdarah itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Silakan siapa yang menjawab atau diskusi dulu. Ya, silakan diskusi dulu. Sudah ada jawaban? Ya, silakan dijawab. Nyamuk demam berdarah termasuk metamorfosis sempurna. Termasuk metamorfosis sempurna. Ya. Terus ini urutan atau metamorfosis nyamuk. Betul apa salah, anak-anak? Betul. Ya, betul. Jadi kelompok 1 sudah menyelesaikan mengurutkan metamorfosis nyamuk dengan benar. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat. Kemudian ganti kelompok 2. Yang lain memperhatikan. Ketua Aura, Sekretaris Safira, anggota Rizky dan Hafiz. Saya akan mengurutkan metamorfosis belalang, telur, ninfa, dan belalang dewasa. Saya akan mengurutkan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama telur, kedua ulat atau larva kupu-kupu, ketiga kepompong atau pupa. Nomor keempat, kupu-kupu atau fase dewasa. Dari kedua hewan tersebut, kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna dan belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Saya akan mempresentasikan LKPD 2, yaitu mempresentasikan nyamuk demam berdarah. Diurutkan di papan. Berdarah bisa menggigit manusia pada fase keempat, yaitu nyamuk dewasa. Demikian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Apa yang terjadi ketika digigit nyamuk demam berdarah? Bisa menimbulkan penyakit demam berdarah dan dapat mengakibatkan kematian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ketua Clarissa, Sekretaris Citra, anggota Andito, Rinda, dan Enggar. Saya akan mengurutkan metamorfosis lalat, telur, lalu larva, lalu pupa, lalu lalat dewasa. Saya akan mengurutkan metamorfosis dari telur, pupa 1, pupa 2, pupa 4 atau dewasa. Dari kedua hewan tersebut proses fotosintesisnya tidak sama. Lalat metamorfosisnya sempurna dan jamur metamorfosisnya tidak sempurna. Saya akan mempresentasikan LKPD 2 yaitu daur hidup nyamuk demam berdarah. Nyamuk bisa menggigit manusia dan menyebabkan penyakit demam berdarah setelah menjadi nyamuk dewasa. Presentasi dari kelompok kami, mungkin ada teman dari kelompok lain. Sabar. Ukur benda-benda tidak terpakai, menguras bak mandi, dan menutup penampungan air. Demikian presentasi dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu urutan atau metamorfosis nyamuk. Yang pertama telur, kemudian larva, setelah larva pupa, kemudian nyamuk dewasa. Betul atau salah? Betul. Ya, jadi nomor 3 bisa mengurutkan metamorfosis pada nyamuk demam. Karena ada kesulitan, ada yang ditanyakan setelah kamu berdiskusi menyelesaikan LKPD tersebut. Ada atau tidak? Tidak ada kesulitan? Berarti sudah paham semua ya? Sudah paham ya? Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu dapat membuat infografis tentang nyamuk demam berdarah. Tadi saya lihat semua kelompok sudah bisa mengurutkan tentang proses metamorfosis nyamuk demam berdarah dengan benar. Dan kalian sudah tahu pada fase apa nyamuk demam berdarah itu bisa menyebabkan penyakit demam berdarah yang bisa menggigit manusia dan menyebabkan sakit demam berdarah. Bagus mau membagikan hal evaluasi ini nanti kamu kerjakan sendiri. Mengetes kalian sejauh mana kamu bisa menangkap pembelajaran pada hari ini. Oke? Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Siapa nih? Ya. Mata pelajaran IPAS. Nah. Kan sini. Tepuk semangat. Ya, kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu apa? Tentang metamorfosis tadi apa? Metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian ciri-ciri metamorfosis sempurna apa? Memiliki berbeda setiap fase perkembangannya. Kemudian contohnya apa saja kalau metamorfosis sempurna? Ada kupu-kupu, kemudian kata, lala. Tidak paham? Ada yang
kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya akan mempelajari perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Untuk kali ini saya kira sudah selesai. Maka dari itu untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang ini. Silakan Hafiz memimpin doa. Jangan lupa di rumah belajar yang rajin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.